Oke, halo semuanya. Topik bahasan yang ada pada video ini adalah tentang pengenalan hardware. Tujuan dibuatnya video ini adalah agar kita mampu satu, mengidentifikasi port-port eksternal yang melekat pada sebuah komputer. Kemudian yang kedua agar kita mampu memahami komponen-komponen hardware utama yang menyusun satu komputer desktop. Nah, teman-teman, ketika kita berperan sebagai seorang teknisi ya dalam bidang information technology atau IT, kita paling tidak harus memahami tentang hardware. Nah, hardware atau perangkat keras itu pada dasarnya adalah bagian-bagian pembentuk komputer yang secara fisik dapat kita lihat dan kita sentuh ya. Hardware itu meliputi perangkat-perangkat yang ada di luar chassis seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, dan lain-lain ya. Atau juga hardware yang meliputi komponen-komponen yang ada di dalam sebuah chassis. Nah, oke. Kita akan membahas sekilas terlebih dahulu mengenai chassis sebelum kita membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam chassis. Chassis, case atau seringkali kita menyebutnya casing merupakan sebuah kotak yang digunakan untuk menempatkan power supply, kemudian motherboard, terus CPU, kemudian ada CPU atau prosesor ya, kemudian ada memori, kemudian ada expansion card. Kebetulan di sini tidak ada expansion cardnya. Hard drive, ini hard drive atau hard disk drive ya, optical drive dan drive lainnya. Chassis ini biasanya terbuat dari bahan material berupa SECC atau steel electro galvanized cold rolled coil. Jadi semacam besi yang digalvanisasi. Ya, semacam besi yang digalvanisasi. Galvanisasi ini adalah proses pemberian lapisan seng pelindung untuk besi dan baja yang bertujuan untuk melindunginya dari karat. Ada beberapa chassis yang menggunakan bahan material berupa aluminium, dan ada beberapa yang menggunakan plastik, dan bahkan beberapa chassis ada yang menggunakan bahan akrilik. Ada beberapa jenis chassis untuk komputer, antara lain satu yaitu tower. Nah, yang ada di video kita ini adalah chassis dalam bentuk tower, yang mana monitornya ada di sebelah ya, dan posisinya naik ke atas begini ya, bentuknya vertikal seperti ini. Yang kedua adalah desktop case atau chassis dalam bentuk desktop, yang posisinya itu mendatar di atas meja dan di atasnya itu digunakan sebagai tempat untuk meletakkan monitor. Kemudian all-in-one, chassis dalam bentuk all-in-one, yang biasanya digunakan untuk komputer all-in-one. Kemudian jenis chassis berikutnya yang keempat yaitu mobile case atau mobile chassis ya, yang digunakan untuk laptop atau tablet. Nah, pada video ini kita hanya membahas mengenai tower case atau tower chassis. Tower case ini cukup baik untuk mengantisipasi upgrade hardware karena jenis chassis ini memberikan ruang yang maksimum. Sebelum kita membahas komponen-komponen yang ada di dalam sebuah chassis ya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai port-port yang ada di bagian luar chassis ya. Jadi port-port yang menempel di bagian luar chassis, terutama di bagian belakang chassis ya. Di sini ada beberapa port, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Oke. Port pertama yang berada di luar chassis adalah port VGA atau singkatannya
video graphic array ya. Ini ya. Port VGA. Kalau kita sering menyebutnya port VGA ya, di sini. Oke. Port ini disebut juga dengan port DB15 ya, atau DB15 kalau kita bahasa Indonesia kan. DB15, DB ini singkatan dari D sub miniature atau D sub, atau kadang-kala juga biasa kita menyebutnya adalah DE15 ya. Jadi DE15. Nah, port ini dikelilingi oleh bahan metal ini. Jadi ini metal teman-teman, besi yang memang berbentuk mirip huruf D besar ya. Makanya ini disebut dengan D sub miniature atau D sub. Nah, port VGA ini, video graphic array ini menempel di chassis ini ya, yang menempel di chassis ini adalah female ya, berlubang begini. Port ini mentransmisikan atau mentransmit atau memancarkan ya, mengirimkan sinyal video yang analog ya. Jadi sinyal video, bukan audio ya, tapi sinyal video analog. Nah, di sini kalau analog berarti sinyalnya itu bersifat kontinu yang memiliki variasi nilai tegangan yang tak hingga. Berbeda dengan digital, kalau digital itu mengeluarkan serangkaian nilai 0 dan 1. Nah, di sini ya. Port VGA ini selanjutnya akan disambungkan ke konektor DB15 yang male, jadi DB15 yang male. Nah, kurang lebih seperti ini ya konektornya ya. Nah, di sini ada, oke, di sini ada ini male ya, ada apa namanya konduktornya di sini ya. Jadi nanti dipasangkan di sini. Oke, seret begini. Ini baut untuk penguncinya. Biasanya port ini nanti akan disambungkan ke monitor. Kadang-kala kita juga bisa menyambungkannya ke LCD gitu ya. Berikutnya adalah audio port. Port-port ini terkait dengan input atau output audio. Nah, bisa saya zoom. Oke. Kadang-kala di beberapa komputer hanya terdiri dari 3 port. Yang ada seperti yang ada di chassis kita ini ya, ini hanya ada 3 port. Nah, di beberapa komputer lain kadang-kala bisa lebih dari 3 port. Bisa 6 port ya. Yang jelas port yang berwarna merah muda ini yang ada simbolnya mikrofon, gambar mikrofon ini, gambar mic di sini. Port ini yang warna merah muda ini digunakan sebagai input audio yang berasal dari mikrofon. Oke, seperti ini ya. Mikrofon seperti ini. Port ini sering juga disebut dengan mic in. Mic in ya di sini. Nah, port audio yang berwarna hijau ya atau green lamp ya di sini untuk output audio ke speaker. Jadi ini port ini disambungkan ke speaker. Port ini memiliki simbol gelombang dengan panah keluar ya di sini. Nah, ada gelombang, kemudian ada panah keluar sini. Nah, port ini nanti disambungkan ke jack audio, kemudian ke perangkat speaker atau earphone atau headphone. Nah, port selanjutnya yang berwarna biru di sini, ini disebut dengan line in. Kalau di sini tadi itu line out, ya. Kalau di sini line in atau sound in atau audio in. Nah, port ini digunakan sebagai input sama dengan yang ada di warna merah di sini ya. Fungsinya sama sebagai input. Ini sebagai
port ini sebagai input audio yang berasal dari perangkat audio eksternal, contohnya CD player, tape recorder, audio mixer, dan bahkan mikrofon ya. Bisa di sini. Nah, perbedaan mendasar antara port line in ini dengan port mikrofon ya. Perbedaan mendasarnya adalah kalau port line in itu didesain dengan sinyal audio dengan level yang lebih tinggi ditimbang port mikrofon. Nah, port line in ini memiliki impedansi sekitar 10 kilo ohm, sedangkan input audio dari mikrofon itu memiliki impedansi sekitar 600 sampai 1 kilo ohm. Sehingga jika kita menggunakan port line in ini untuk mikrofon, audio yang kita dapatkan sangat kecil ya. Suaranya itu sangat kecil. Ya. Nah, beberapa komputer memiliki port audio yang berwarna oranye, biasanya ada di bawah ini ya. Bawah ini, cuman di sini tidak ada. Jadi beberapa itu memiliki port audio yang berwarna seperti ini ya, modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini, tapi warnanya orange, abu-abu dan hitam. Nah, port yang berwarna orange itu digunakan untuk output audio ya, jadi sebagai output dari sinyal audio. Tetapi yang memiliki sinyal audio yang memiliki frekuensi rendah atau bass atau subbass. Nah, port yang berwarna hitam itu disambungkan ke rear speaker, sedangkan port yang berwarna abu-abu disambungkan ke side speaker. Ya. Port berikutnya yang biasanya menempel di luar chassis dari sebuah komputer adalah port USB atau Universal Serial Bus. Nah, di sini ya. Ini contohnya Universal Serial Bus atau USB. Ya. Nah, ini saya zoom. Ya. Ini port USB ya. Oke. Nah. Ya, USB ini atau port Universal Serial Bus ini merupakan port I/O input output yang digunakan untuk input dan output dari berbagai macam perangkat ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai input dan juga bisa digunakan sebagai output. Nah, port ini dapat disambungkan ke berbagai perangkat, misalnya printer, mouse, keyboard, scanner, external hard drive atau hard disk, flash drive, dan lain-lain ya. Kalau di sini disambungkan ke mouse atau keyboard, ini menjadi input. Kalau port ini disambungkan ke hard disk ya atau flash drive, itu port ini difungsikan sebagai input dan output. Nah, di pasaran biasanya sering kita jumpai port USB yang namanya high speed USB 2.0 atau USB 2.0 ya, yang kecepatan transmisinya itu lebih cepat daripada regular USB. Kita juga sering menemui super speed USB 3.0 atau USB 3.0 yang transmisinya lebih cepat daripada USB 2.0 atau USB 2.0. Port berikutnya yang menempel di sebuah chassis komputer adalah PS2, port PS2. Ya. Port PS2 ini singkatan dari personal system atau juga disebut dengan mini DIN port. Nah, port ini digunakan untuk mouse dan keyboard ya. Yang warna ungu ini digunakan untuk input. Ya, ini dua-duanya ini input ya, dua-duanya ini input. Ini untuk mouse, untuk keyboard. Nah, kita juga sudah sangat jarang sekali ya menggunakan port USB ini ya. Jadi ini sudah
jarang sekali. Banyak yang menggunakan port USB ya, mouse dan keyboard banyak menggunakan port USB. Oke, ini ya. Port berikutnya adalah network port atau Ethernet port atau RJ45 ya. RJ45 port. Port ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal komunikasi ke jaringan komputer ya. Nah, port ini dapat disambungkan ke komputer lain atau perangkat switch atau hub atau router melalui kabel UTP berkonektor RJ45 seperti ini ya. Kabel UTP seperti ini, isinya ada 8 kabel ya. Kemudian ini sambungkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Port ini ya. Oke. Nah, port ini dapat berupa fast Ethernet, yaitu port fast Ethernet yang secara spesifikasi mampu mentransmisikan data sebesar 100 megabit per second. Ya. Nah, port ini dapat pula berupa gigabit Ethernet. Kalau port gigabit Ethernet itu mampu mentransmisikan data sebesar 1 gigabit per second. Ya, atau sekitar 1000 megabit per second. Oke, setelah kita mengenal port-port yang ada di luar cache ya, ini seperti ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen utama yang ada di dalam sebuah chassis. Ya, ini saya balik di sini. Komponen yang utama dan hampir pasti ada di dalam setiap komputer adalah motherboard ya, teman-teman. Nih, sini ini motherboard. Saya rapikan supaya terlihat ya. Seperti ini motherboard. Motherboard ini seringkali disebut juga dengan mainboard atau system board atau kadang-kadang disebut dengan MOBO ya. Nah, motherboard ini pada dasarnya adalah sebuah circuit board yang ukurannya paling besar ya di dalam sebuah komputer ini. Circuit board yang paling besar itu adalah motherboard. Nah, karena ada circuit board yang berupa expansion card, di sini tidak ada ya. Di CPU yang kita bongkar ini tidak ada. Ya, yang jelas ini adalah motherboard kotak ini, satu kotak begini. Nah, oke. Motherboard memiliki sebuah soket semacam slot untuk meletakkan prosesor atau CPU, Central Processing Unit, atau disebut juga dengan microprosesor. Nah, prosesor ini berfungsi sebagai pemrosesan data dan pemberi instruksi untuk keseluruhan sistem komputer. Ya, jadi ibaratnya itu adalah brain atau otak ya dari komputer, itu adalah CPU atau juga disebut dengan prosesor atau microprosesor. Karena prosesor menghasilkan panas, maka prosesor perlu dilengkapi dengan fan di sini dan heatsink. Ya, di sini ya. Di sini. Nah, motherboard memiliki sebuah soket, yaitu semacam slot untuk meletakkan prosesor atau CPU atau Central Processing Unit atau microprosesor ya. Nah, di sini di bawah ini mungkin saya zoom aja. Jadi ini di sini ya. Ini saya buka.
Jadi ini kalau saya buka ya teman-teman, nah ini, jadi dia memiliki semacam slot atau soket ya, semacam soket yang di sini yang digunakan untuk meletakkan prosesor atau CPU. Nah ini CPU, ini adalah CPU ya, ini CPU. Nah, karena fungsi CPU ini sebagai pemroses data dan memberi instruksi untuk keseluruhan sistem. Nah, prosesor ini seringkali menghasilkan panas sehingga perlu dilengkapi dengan fan dan heatsink ya. Ini adalah fan yang berputar nanti kalau ada daya di sini ya. Jadi ini di sini ini adalah fan yang nanti akan berputar yang ini. Kemudian yang ini adalah heatsink ya, ini ya teman-teman. Heatsink sendiri itu terbuat dari paduan aluminium sehingga dia mudah untuk menghantarkan panas yang berasal dari prosesor di sini ya. Terus pasangan di sini bisa diterima ya. Terus untuk selanjutnya panas yang ada di heatsink ini, jadi panas yang dari prosesor yang ada di sini nanti akan dihantarkan melalui prinsip fisika ke heatsink. Kemudian panas ini nanti akan dikeluarkan ya, akan dihilangkan, diupayakan untuk dihilangkan ya menggunakan fan ini. Jadi ini fan dengan heatsink ini membentuk satu sistem yang disebut dengan cooler ya. Oke. Kemudian motherboard memiliki sejumlah slot ya, sejumlah slot. Dan ini ada 1, 2, 3. Yang mana slot-slot ini digunakan untuk card tambahan atau disebut dengan expansion card atau adapter card. Expansion card ini merupakan circuit board ya. Jadi expansion card ini cuman di sini tidak ada contohnya ya. Di CPU ini tidak terpasang expansion card sama sekali. Pada intinya expansion card ini mirip dengan motherboard, yaitu sebuah circuit board yang memberikan tambahan port ya pada motherboard. Nah, tren saat ini mayoritas port itu disediakan oleh motherboard. Jadi port-port yang disediakan oleh motherboard itu disebut juga dengan on-board port. Seperti yang ini ya, ini semua adalah on-board ya, port on-board. Ini ya, sini. Oke, untuk video berikutnya kita akan menggunakan chassis yang berbeda, komputer yang berbeda dari video sebelumnya ya. Nih, ini komputernya. Di dalam sebuah chassis komputer seringkali terdapat satu atau lebih hard drive dan optical drive ya. Nah, ini contoh adalah hard drive. Hard drive atau disebut juga dengan hard disk drive atau HDD adalah sebuah tempat penyimpanan permanen untuk data dan program. Jadi nanti sistem operasi dan semua aplikasi-aplikasi yang seringkali kita gunakan itu akan terinstall pada hard disk drive ini ya. Nah, secara ukuran optical drive untuk membaca CD atau compact disk atau DVD digital video disk lebih besar daripada magnetic drive, dan magnetic drive itu ukurannya lebih besar daripada solid state drive atau SSD. Nah, setiap drive itu memiliki dua kabel ya. Satu kabel data yang warna merah ini kabel data untuk optical drive. Nah, ini juga kabel data untuk hard disk drive yang warna merah di sini. Nah, ini satunya kabel power. Ini saya lepas kabel datanya. Ini kabel jenis SATA. Ya.
Seperti ini konektornya. Oke. Terus saya masukkan lagi kabel power ya. Ini satunya kabel power. Saya lepas. Dan ini kabel power untuk jenis hard disk drive SATA ya. Seperti ini. Ya, oke. Nah, komponen kita berikutnya yang akan kita bahas adalah PSU atau power supply unit atau power supply ya. Nah, ini power supply. Nah, PSU atau power supply ini mengkonversi arus AC atau alternating current atau arus bolak-balik menjadi arus DC atau direct current atau arus arah ya. Nah, arus AC ini biasanya berasal dari sumber catuan seperti PLN atau generator ya. Kemudian PSU ini atau power supply ini akan menyediakan daya untuk motherboard dan beberapa drive ya, termasuk juga beberapa fan ya, sumber untuk catuan fan ya. Nah, ini kabel output dari PSU ini menuju ke motherboard, jadi memberikan catuan ke motherboard ya, memberikan daya ke motherboard dari PSU. Kemudian ini ke fan untuk catuan fan, dan kemudian ini untuk catuan drive ya. PSU atau power supply biasanya diletakkan di bagian atas dari chassis ya. Di bagian belakang PSU ada soket AC female di sini, kemudian ada tombol switch untuk on off, dan kemudian ada fan agar PSU ini tidak panas ya. Di sini PSU posisinya jika kita lihat dari atas. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di dalam motherboard terdapat slot yang disebut dengan slot DIMM atau dual inline memory module. Di sini contohnya ada 2 slot ya di motherboard di video ini. Jadi DIMM ini digunakan untuk menempatkan random access memory atau RAM. Nah, di sini contohnya adalah RAM bertipe DDR3 ya, DDR3. Nah, di sini port 1 digunakan untuk terpakai ya. Port 1 terpakai, sedangkan port yang satunya kosong, tidak terpakai. Ini saya masukkan kembali. Nah, rekan-rekan, RAM atau Random Access Memory ini adalah salah satu kategori memori ya. Nah, RAM ini digunakan untuk penyimpanan sementara data dan instruksi ketika diproses oleh CPU. Nah, nanti data atau instruksi yang ada di memori ini ya, yang ada di RAM akan hilang ketika tidak ada catuan daya ke motherboard. Ini berbeda dengan hard disk drive ya, berbeda dengan flash disk drive juga, yang mana dia data yang ada di dalamnya tetap permanen walaupun listrik atau catuan ke motherboard itu off. Nah, teman-teman, pembahasan kita berikutnya adalah mengenai form factor, chassis, power supply, dan motherboard. Semuanya membentuk satu sistem yang saling terhubung ya. Chassis, power supply, dan motherboard harus cocok satu sama lain. Nah, sebenarnya ada standarnya ya. Nah, standar yang mengatur ukuran, bentuk, kemudian posisi baut, dan aspek-aspek fisik lainnya disebut dengan form factor. Adanya form factor ini memastikan bahwa 1. Lubang pada chassis selaras dengan port on board pada motherboard. 2. Lubang pada chassis di bagian belakang selaras dengan power supply dan termasuk juga lubang baut untuk power supply. Yang ketiga, konektor PSU untuk motherboard memiliki kesesuaian, jadi jumlah pin. Jadi ya, ini di sini ada 24 pin, itu sama dengan cocok dengan pin yang di motherboard. Nah, jadi selain ke motherboard, ini juga pin untuk catuan ke tambahan untuk prosesor. Di sini saya lepas, ada 4 pin ya. Nah, di situ cocok dengan apa yang ada di motherboard. Jadi form factor itu juga menstandarkan konektor yang digunakan oleh power supply.
Nah, di situ ya. Nah, di sini ini kabel-kabel. Oke, termasuk juga konektor untuk drive ya, power drive ya. Jadi konektor untuk power ke drive. Kemudian adanya form factor ini memastikan bahwa lubang baut dari motherboard untuk ke chassis ya, itu pas, cocok. Nah, ini baut yang pertama, kemudian ini baut yang kedua, kemudian ini baut yang ketiga, kemudian ini baut yang keempat. Jadi lubang bautnya itu cocok di chassis sehingga motherboard terpasang dengan baik ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak jenis form factor. Dua jenis form factor yang banyak digunakan adalah ATX dan Micro ATX. ATX atau Advanced Technology Extended adalah salah satu form factor yang banyak digunakan. Nah, ATX ini merupakan spesifikasi yang sifatnya open dan non-proprietary industry. ATX awalnya dikembangkan oleh Intel ya. Nah, teman-teman, power supply yang menggunakan spesifikasi ATX memiliki berbagai macam jenis konektor. Konektor-konektor tersebut antara lain konektor yang pertama 20 plus 4 pin ya. 20 plus 4 pin. Jadi terdiri dari 20 pin, kemudian yang 4 pin bisa dilepas ya. Nah, konektor ini digunakan untuk catuan utama ke motherboard. Nah, ini bisa dipasang ya. Jadi ini total 24. Oke, 20 plus 4 atau 20 plus 4 pin. Gitu ya. Oke. Ini konektor saya masukkan kembali ke motherboard. Oke. Setelah itu kemudian konektor Molex ya. Konektor Molex seperti ini. Jadi dari PSU kemudian ini ya, kemudian itu untuk ke fan ya. Oke. Mengeluarkan udara dari dalam ke luar ya. Nah, ini menggunakan konektor Molex. Sebenarnya konektor Molex itu juga digunakan untuk hard disk drive yang tipe IDE atau Integrated Drive Electronic ya. Dan ini tidak mungkin salah karena bentuknya sudah didesain cocok ya. Tidak mungkin kebalik kanan ke kiri ke kanan ya. Konektor berikutnya adalah konektor 15 pin SATA ya, Serial Advanced Technology Attachment ya. Tapi ini diparalel dengan Molex, konektor Molex. Jadi ini untuk catuan ke perangkat yang menggunakan SATA. Contohnya di sini adalah hard disk. Ya. Jadi hard disk di sini. Ya, ini kebetulan diparalel ya. Ini seperti ini ya. Jadi hard disk ini menggunakan SATA, Serial Advanced Technology Attachment. Nah, konektor ini menyediakan tegangan sebesar 3,3 volt plus dan plus 5 volt dan plus 12 volt DC ya, direct current ya, atau arus arah. Kemudian konektor 4 pin 12 volt. Jadi konektor ini konektor tambahan untuk motherboard, biasanya sebagai tambahan daya sebesar 12 volt untuk prosesor ya. Pinnya ada 4 di sini. Nah, di sini sebagai power tambahan untuk prosesor ya. Oke. Nah, sekian pembahasan tentang pengenalan hardware. Semoga setelah melihat video ini kita dapat menjelaskan jenis dan fungsi port-port eksternal yang melekat pada sebuah komputer desktop, dan kita mampu menjelaskan komponen-komponen hardware utama yang berada di dalam sebuah chassis dari komputer desktop. Nah, kemampuan ini akan membantu kita dalam berperan sebagai seorang IT. Oke, terima kasih.